Shalom, ketemu lagi kita di channel ini. Di dalam perenungan hari ini kita akan mengambil firman Tuhan yang terambil dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dalam bahasa terjemahan sederhana Indonesia disebutkan seperti ini, Bapak Ibu sekasih Tuhan. Bersukacitalah karena kita boleh yakin tentang apa yang kita harapkan. Kalau menghadapi kesusahan, hendaklah kita berdiri teguh, dan dalam keadaan apapun tetaplah berdoa. Ini adalah firman Tuhan yang kepada jemaat di Roma yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan kalau kita perhatikan di pasal ini atau bagian ini, teks ini berbicara tentang bahwa nasihat untuk hidup dalam kasih. Nasihat dalam kasih, Paulus menganjurkan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh jemaat sebagai amalan praktis bagi jemaat. Nah, hari ini firman Tuhan ini, saya katakan tadi, ada firman Tuhan ini hal yang luar biasa, bersukacita dalam pengharapan. Kalau tadi dalam terjemahan sederhana Indonesia, kalau kita perhatikan yang pertama ini disebutkan bahwa yaitu bersukacita karena kita boleh yakin tentang apa yang kita harapkan. Nah, di tengah pandemi ini tetaplah bersukacita. Jangan ketakutan yang menghantui pikiran kita sehingga yaitu sukacita itu hilang di dalam kehidupan kita. Kenapa? Obat yang manjur adalah hati yang gembira. Amsal berkata seperti itu karena hal ini menjelaskan kepada kita firman Tuhan ini bahwa hati yang bersukacita, hati yang bergembira akan menolong Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saudara-saudara yang kasih Tuhan untuk tetap yaitu sehat, mungkin imun tubuhnya stabil. Kenapa? Dengan kita bersukacita bahwa keadaan yang di masa-masa ini yang mencekam ini kita bisa atasi masalah, yaitu namanya ketakutan. Jadi sekarang hal yang penting yang pertama adalah tetaplah bersukacita. Kenapa? Karena kita yakin dan percaya ada yaitu yang kita harapkan, yaitu Tuhan kita adalah janjinya ya dan amin. Bahkan juga kita perhatikan bahwa Ia adalah pencipta kita itu, yang beberapa minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa yang menciptakan kita itu tidak tinggal diam, Ia ikut Allah turut bekerja dalam mendatangkan kebaikan kepada kita. Oleh sebab itu jangan takut, tetaplah bersukacita karena kita yakin dan percaya Tuhan ikut campur dalam kehidupan kita. Dan yang kedua yang mau saya sampaikan dalam renungan singkat ini adalah kalau kita menghadapi kesusahan, kalau kita menghadapi kesusahan, yang kedua adalah dalam keadaan itu tetaplah teguh. Tadi yang pertama adalah yaitu bersukacita, dan yang kedua adalah tetap teguh. Teguh ini kalau kita dalam bahasa Jawa dikatakan pengkuh, pengkuh. Nah, kalau pengkuh kita berarti itu tidak itu bisa dicabut atau kokoh, dan kalau misalnya itu kuat, nggak bisa ganggu buat. Nah ini teguh di dalam pengharapan, teguh di dalam iman kepada Tuhan, walaupun banyak dunia ini sedang membingungkan, dunia ini sedang banyak kecemasan yang ditimbulkan, tetapi yakinlah, tetaplah teguh di dalam Tuhan. Karena apa? Yang kita harapkan tadi adalah kita yakin itu pasti, karena kita yakin itu Tuhan pasti ada bersama-sama kita. Ya, ikut terlibat dalam apa yang kita alami sekarang. Bahkan juga firman Tuhan berkata kepada kita, segala sesuatu ada masanya. Ada masa kita bersukacita, memang ada. Ada masa kita mengalami pandemi ini, ada. Tapi kita lihat semuanya itu. Hal itu menegaskan
pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan di muka bumi ini. Oleh sebab itu, tetaplah berpegang teguh di dalam pengharapan kita. Haleluya. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, yaitu tetaplah berdoa. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, mari kita eratkan diri kita kepada Tuhan. Dengan berdoa, Tuhan akan menjawab atau mendengarkan keluhan setiap orang-orang yang berseru kepadanya. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan pernah meninggalkan jam doa, karena doa merupakan pengharapan kita. Jawaban satu-satunya, cara satu-satunya, yaitu beribadah kepada Tuhan. Dan ini dapat dilakukan di mana saja, baik di rumah maupun di di kamar. Dan itu, saudara kasih Tuhan, saya tekankan pada saat ini. Yang ketiga ini, mari saatnya kita kembali kepada pengajaran rasul-rasul, yaitu tetap berdoa secara keluarga. Berdoalah di dalam keluarga Anda, Bapak Ibu kasih Tuhan. Berdoalah, bangunlah mesbah keluarga, supaya Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu kasih Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat di rumah saja. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Ingat, like dan subscribe itu gratis.